Oke, itulah soal cerita yang nomor satu. Nah, di situ kan ada sebuah bus, dia berangkatnya pukul 6 lebih 40. Lalu tiba di tempat tujuan jam 8 lebih 10. Nah, jarak dari tempat awal ke tempat akhir itu 90 km. Yang ditanyakan adalah kecepatan. Nah, kecepatannya harus dalam kilometer per jam. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan di video sebelumnya, itu berarti kita harus fokus dulu ke satuan. Nah, satuannya harus disesuaikan dengan kecepatan. Nah, di sini kecepatannya itu mintanya kilometer per jam. Berarti jaraknya harus dalam kilometer, waktunya harus dalam jam. Nah, di sini jamnya sudah tentu, jamnya itu harus jam pecahan karena akan dilakukan operasi hitung. Tidak boleh dalam bentuk jam digital ataupun jam biasa. Jadi jam di sini jamnya harus dalam bentuk pecahan. Nah, di sini jamnya masih jam digital, maka harus kita ubah ke jam pecahan. Nah, kita harus cari tahu dulu berapa waktu yang dibutuhkan untuk menempuh dari awal hingga akhir. Nah, dia berangkatnya pukul 6.40, tibanya pukul 8.10. Maka kita harus cari tahu dari jam 6.40 sampai 8.10 itu ada berapa jam. Nah, jamnya harus dalam bentuk pecahan. Oke, berarti caranya ini tinggal seperti ini saja, 8 lebih 10 dikurang 06.40. Nah, pada video sebelumnya kalian sudah belajar bagaimana cara mengurangkan jam digital. Oke, berarti kita kotak saja langsung. 8, 10 dikurang 06.40. Oke, ini menit dengan menit, jam dengan jam ya. Oke, 10 dikurang 40 itu tidak bisa. Maka 10-nya kita coret. Nah, di sini kita minjem ke jamnya. Karena ini 8 maka jadi 7. Nah, karena menitnya minjem ke jam dan 1 jam itu 60 menit, maka 10 ini kita tambah dengan 60, berarti berapa? 70 ya. Nah, berarti di sini 70 gitu. Tadi kita sudah minjem ke jam 1 jam 60 menit, maka 10-nya ditambah 60. Jadi 70. Nah, baru bisa kita kurangi. Oke, 70 dikurang 40 itu sama dengan 30. Oke. Lalu 7 dikurang 6 sama dengan 1. Nah, berarti waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak dari awal ke akhir itu 1 jam 30 menit. Oke ya, 1 jam 30 menit. Nah, tadi Ibu bilang harus kita ubah menjadi jam pecahan. Nah, kita sudah 1 jam 30 menit, kita mempunyai angka mutlak di sini. Angka 1, maka 1 titik-titik per titik-titik. Itu kan ya. Nah, karena ini angka mutlaknya 1. Nah, sekarang 30 menit kita ubah ke jam. Nah, caranya 30 menit kita ubah ke jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, ini deketan, berarti dibagi. Betul, berarti artinya 30 per 60. 30 dibagi 60 sama aja ya. 30 per 60 sama aja dengan 30 bagi 60. Nah, sekarang 30 per 60 itu bisa diperkecil. Keduanya bisa dibagi dengan angka 30 ya. Nah, 30 bagi 30 sama dengan 1, 60 bagi 30 sama dengan 2. Maka 30 menit sama aja dengan 1 per 2 jam atau setengah jam. Maka di sini kita tulis juga 1 per 2. Nah, maka 1 jam 30 menit itu sama aja dengan 1 per 2 jam. Atau kalau kita jadikan pecahan biasa, 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Berarti 3 per 2 jam. Nah, seperti itu. Nah, kita sudah menemukan jamnya dalam bentuk pecahan. Berarti ini sudah bisa dimasukkan ke dalam rumus. Oke, kita periksa lagi ya. Kan langkah pertama adalah kita harus fokus dulu ke satuannya. Satuannya mintanya dalam kilometer dan jam. Jaraknya sudah dalam kilometer, berarti aman. Nah, waktunya harus dalam jam. Waktunya ini sudah kita temukan dalam jam, berarti juga aman. Berarti kita tinggal cari rumusnya. Untuk mencari K, masih ingat? JKW. Untuk mencari K, berarti K-nya kita tutup rumusnya J dibagi W.
Nah, berarti di sini kita tulis untuk mencari K, J dibagi W. Nah, J-nya itu sama dengan 90 km. Kita tulis 90 km dibagi W-nya sama dengan 3/2. 3/2 jam. Nah, berarti ini tinggal kita kuadrat saja. 90 sama aja dengan 90/1 ya. Dibagi 3/2. Nah, karena ini pembagian pecahan, maka 90/1 jadikan kali yang belakang dibalik 2/3. Oke, ada yang bisa dicoret? Ada ini dengan ini tuh bisa dicoret. Dua-duanya 90 sama 3 itu bisa dibagi dengan angka 3. 3 bagi 3, 1. 90 bagi 3 sama dengan 30. Oke, ini tinggal kita kalikan yang pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 30 kali 2 sama dengan 60 per 1 kali 1, 1. 60/1 atau 60 dibagi 1 sama dengan 60. Maka hasilnya sama dengan 60 km per jam. Nah, ini adalah jawaban akhirnya, 60 km per jam. Oke, kita akan bahas contoh soal yang kedua. Nah, di situ kan ada sebuah bus yang berangkat dari kota P ke Q. Nah, jarak dari kota P ke Q itu sama dengan 240 km. Nah, bus tersebut berangkat pukul 8. Nah, dia di tengah perjalanan itu istirahat 30 menit. Nah, bus tersebut memiliki kecepatan rata-rata 60 km per jam. Nah, yang ditanyakan adalah kapan waktu tiba bus tersebut di kota Q. Gitu ya. Berangkatnya jam 8. Nah, kapan nih sampainya bus tersebut ke kota Q gitu ya. Nah, berarti ini yang kita cari adalah W, waktu. Nah, di sini kita sudah mempunyai J, jarak, dan kecepatan K. Kita sudah mempunyai J sama K-nya. Berarti kita harus mencari tahu W-nya dulu. Dari ke kota P ke kota Q itu berapa lama yang harus kita tempuh? Nah, maka kita harus mencari W-nya dulu atau waktunya dulu. Nah, sebelum ke sana kan kalian harus ingat langkah pertama adalah kalian harus fokus dulu ke satuan. Satuannya sesuaikan dengan kecepatan. Nah, di sini kecepatannya mintanya kilometer per jam. Gitu ya. Kilometer per jam. Nah, ini jaraknya sudah dalam kilometer. Berarti nanti W-nya harus dalam jam gitu ya. Nah, jamnya itu W-nya harus dalam bentuk jam seperti itu. Nah, sekarang kita akan cari tahu dulu W-nya berapa gitu. Nah, langkah kedua adalah kalian tentukan dulu untuk menentukan W itu rumusnya seperti apa gitu ya. Nah, untuk mencari W, JKW berarti rumusnya J dibagi K. Betul ya, J dibagi K. Nah, J-nya sama dengan 240 km, kita tulis. Ini satuannya tidak ada yang belum sesuai ya, semuanya sudah sesuai, jadi langsung saja kita hitung. 60 km per jam. Oke, jaraknya 240 km, kecepatannya 60 km per jam. Ini sudah kilometer sama, berarti nanti hasilnya sudah pasti jam. Sesuai, dimintanya juga jam. Gitu. Oke, berarti 240 dibagi 60. Berapa? 4, betul. Berarti sama aja dengan 4 jam. Waktu yang diperlukan untuk menempuh dari kota P ke Q itu 4 jam. Nah, 4 jam ini adalah waktu tempuhnya. Nah, dia berangkat pukul 8. Berarti tibanya pukul berapa? Nah, karena waktu berangkatnya ini dalam bentuk jam digital, maka waktu tibanya juga harus dalam bentuk jam digital. Gitu. Maka 4 jam yang di sini kan ini udah dioperasi hitungkan. 4 jam di sini harus kita ubah dalam bentuk jam digital. 400. Nah, seperti itu. Nah, berangkatnya tadi pukul 8. Waktu yang digunakan untuk menempuh dari P ke Q itu 4 jam. Tapi di tengah jalan dia istirahat selama 30 menit. Nah, 30 menit ini pun harus kita ubah dalam bentuk jam digital. Gitu ya. Nah, berarti ini 00
30 gitu. Nah, berarti ini tinggal menambahkan saja. Dia berangkatnya pukul 8. Waktu yang digunakan untuk menempuh dari kota P ke Q 4 jam. Di tengah jalan dia istirahat 30 menit, berarti 00.30. Nah, ini tinggal ditambahkan saja. Menit dengan menit, jam dengan jam. Oke, 0 tambah 0 tambah 30. 30. Oke, 8 ditambah 4 tambah 0. 12. Nah, berarti dia akan tiba pukul 12 lebih 30. Gitu. Nah, itu caranya menyelesaikan soal yang kedua.